Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada siang hari yang cerah ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang investasi saham. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Inzaghi Saputra, Dina Mareta, dan saya sendiri Sri Dewayanti, Abdiansa, dan Leodi Arisandeta. Mohon maaf, pada presentasi kami, Leodi Arisandeta izin dikarenakan satu hal dan lainnya, maka akan digantikan pembacaan materinya dengan saya dan Inzaghi Saputra. Baiklah, langsung saja kepada Inzaghi Saputra dipersilahkan. Apa itu investasi saham? Pengertian investasi saham. Yang pertama, investasi saham adalah pemilikan atau pembelian saham-saham oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Yang kedua, jadi saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang diperbandingkan di lantai bursa efek, yang digunakan bagi perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam membutuhkan dana dari masyarakat Subroto 1986. Yang ketiga, dikarenakan saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau suatu badan usaha dalam suatu perusahaan, maka orang atau pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan bahkan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ruang lingkup saham. Ketika Anda membeli salah satu saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, maka Anda menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Apabila Anda mampu memahami selak-beluk perusahaan saham, itu adalah kesuksesan dari investasi Anda. Apabila kinerja dari perusahaan itu bagus, maka Anda mendapatkan keuntungan dan harga saham Anda akan naik. Apabila kinerja perusahaan buruk, nilai dari investasi akan turun. Untuk itu, apabila tercatat dalam perusahaan saham, kita harus mempelajari sumber informasi dari berbagai referensi agar bisa mendapat hasil yang baik. Resiko saham. Yang pertama, capital loss merupakan kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli yang perbedaannya bersifat negatif. Dengan itu, takut adanya harga saham terus turun. Yang kedua, risiko likuidasi. Merupakan perusahaan yang dimiliki bisa dinyatakan bangkrut atau dibubarkan. Ini risiko yang paling berat apabila perusahaan tidak mempunyai sisa kekayaan, maka pemegang saham tidak akan dapat apa-apa. Dengan itu, para pemegang saham dituntut untuk mengikuti adanya perkembangan perusahaan. Indeks harga saham adalah suatu indikator utama yang menunjukkan pergerakan harga saham. Pergerakan indeks ini menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat. Dengan adanya indeks, kita bisa mengetahui perkembangan harga saham pada saat ini. Setiap bursa efek memiliki indeks harga saham yang berbeda-beda. Pergerakan indeks menjadi indikator bagi para investor untuk menentukan apakah akan menjual, menahan, atau membeli suatu saham. Selanjutnya kepada Dina Mareta dipersilahkan. Ya. Keuntungan saham dibagi menjadi dua. Yang pertama, defined. Defined merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh pemegang saham.
Dengan itu, Anda berhak untuk turut menentukan kebijakan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, capital gain merupakan keuntungan dari hasil jual beli saham atau selisih antara harga beli dan harga jual yang diperoleh, dan merupakan perbedaan yang bersifat positif. Jenis-jenis saham berdasarkan klaim. Saham biasa atau common stock merupakan jenis saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Dari segi ekonomi dan manajemen keuangan, saham biasa ini dibedakan menjadi secara kualitatif berdasarkan kualitas, reputasi, dan lainnya. Keunggulan dari saham biasa, 1. Punya potensi memberikan untung paling besar dibandingkan investasi lain. 2. Potensi rugi cenderung terbatas pada jumlah investasi pertama. 3. Mudah dijual dan dibeli. Dan kekurangan dari saham biasa, 1. Pemilik saham juga memiliki hak suara untuk berpendapat dalam mengelola perusahaan. 2. Namun hak suara ini sangat terbatas dan mengacu pada nilai saham yang dimiliki. Selain hak, setiap pemilik saham biasa juga harus berkewajiban menanggung segala macam resiko termasuk kebangkrutan perusahaan. Saham preferred atau preferred stock. Saham preferred merupakan jenis saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya. Pilihan prioritas yang bisa didapatkan oleh pemegang saham ini diantaranya adalah 1. Berhak didahulukan dalam hal pembayaran, dividen. 2. Berhak menukar saham preferred yang dipegangnya dengan saham biasa. Keunggulan saham preferred adalah lebih aman dibandingkan dengan saham biasa, karena saham preferred memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Mengapa harus berinvestasi? Orang kaya sekalipun masih butuh berinvestasi untuk melindungi aset. Mohon maaf, bagian saya. Oh, maaf. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan alasan mengapa harus berinvestasi. Mengapa kita harus berinvestasi? Yang pertama alasannya untuk melindungi aset dari penurunan nilai akibat inflasi. Jadi orang kaya sekalipun masih butuh berinvestasi untuk melindungi asetnya dari penurunan nilai akibat inflasi. Nah, kepentingan untuk berinvestasi tentunya akan sangat tinggi ya untuk mereka atau kita sekalian yang masih bergantung hidupnya pada gaji bulanan. Lalu alasan selanjutnya tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, dengan berinvestasi kita dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang dengan dana yang kita miliki saat ini dengan cara diinvestasikan. Nah, tujuan daripada investasi ini kan banyak ya, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, untuk tujuan jangka pendek misalnya kita pengen memiliki gadget baru. Nah, tentunya kita punya planning itu dari sekarang untuk berinvestasi. Lalu selanjutnya contoh investasi jangka menengah, misalnya kita ingin berlibur bersama keluarga ke Bali. Tentunya kita punya planning untuk berinvestasi terlebih dahulu mulai dari saat ini untuk jangka menengah. Kenapa harus berinvestasi? Karena dengan berinvestasi itu dapat menekan akibat daripada inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang. Jadi kita dapat menyimpan atau mengamankan aset kita. Nah, selanjutnya itu jangka panjang, misalnya contohnya nih ya, kita semua punya planning 6 atau 7 tahun ke depan itu ingin menikah. Nah, tentunya kita harus menyediakan dana yang tidak hanya sedikit, pasti besar, apalagi biaya pernikahan itu semakin tahun semakin besar ya, seperti sewa ballroom dan lainnya. Nah, bisa dipenuhi mulai dari saat ini gitu dengan cara berinvestasi. Nah, selanjutnya
Apa sih manfaat berinvestasi? Yang pertama, meningkatkan aset. Jadi ketika kita memilih salah satu instrumen investasi, contohnya saham ya, nah, kita memilih instrumen saham untuk berinvestasi. Pada tahun ini kita investasikan dana kita. Nah, pada tahun depan tentunya kita bisa menerima imbalan lebih dari 20% dari dana yang sudah kita investasikan tahun lalu. Nah, ini yang saya maksudkan daripada meningkatkan aset yang kita miliki. Lalu selanjutnya itu memenuhi kebutuhan di masa depan. Nah, tentunya salah satu tujuan berinvestasi adalah untuk membantu atau sebagai pendukung kebutuhan di masa depan. Nah, salah satu contohnya itu misalnya para orang tua itu kebanyakan pada saat ini ya lagi happening itu investasi emas antam misalnya. Nah, itu biasanya digunakan misalnya orang tua berinvestasi anaknya yang masih SD itu mereka udah mulai investasi emas untuk biaya anaknya masuk SMP. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya itu gaya hidup hemat. Nah, ini udah pasti otomatis ya. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, tentunya kita akan menyisihkan sebagian daripada uang kita untuk diinvestasikan. Nah, otomatis ini akan membentuk pribadi kita menjadi lebih memiliki gaya hidup yang lebih hemat. Lalu selanjutnya menghindari inflasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan adanya inflasi atau penurunan nilai mata uang tentunya selama ada kenaikan harga, nilai mata uang pasti akan terus merosot. Nah, bahkan orang yang memiliki dana lebih sekalipun masih perlu untuk berinvestasi untuk melindungi aset-asetnya dari penurunan nilai mata uang. Nah, lalu selanjutnya kebebasan finansial. Kebebasan finansial ini dapat dilakukan salah satu contohnya itu dengan investasi. Baru-baru ini banyak sekali ya lembaga-lembaga tempat berinvestasi yang menawarkan banyak keuntungan yang sangat menarik, tetapi perlu ditekankan sekali. Salah satu contohnya saya ambil pada kasusnya Patricia Goh, yaitu selebgram yang ternama. Mungkin kalian bisa cek di YouTube-nya Boy William bagi yang udah pernah subscribe. Nah, di situ dia menceritakan pengalamannya tentang investasi yang bodong, yaitu penipuan investasi lah. Nah, jadi di sini kita perlu tekankan di mana kita perlu sangat sekali teliti melihat prospek daripada perusahaan yang kita investasikan, tujuannya, profitnya, maupun profil resikonya. Nah, jadi si Patricia ini menceritakan bahwa dia itu bergabung di suatu lembaga yang sangat ternama padahal ya, untuk berinvestasi. Lalu, uang 2 miliar yang ia investasikan itu beberapa bulan kemudian itu tidak ada perkembangannya, tidak memberikan feedback kepada dia. Dan malah pada saat ini kasusnya sudah sampai pada tahap katanya ingin dikembalikan lewat beberapa kali tahap pembayaran. Lalu berubah lagi akan dikembalikan dengan cara diberikan tanah, sebidang tanah. Namun sampai saat ini juga tidak ada yang namanya kejelasan. Nah, di situ kita perlu berhati-hati juga ya. Tidak mudah untuk tergiur pada lembaga-lembaga yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang sangat tinggi, itu juga perlu kita waspadai. Lalu selanjutnya, kelebihan investasi saham. Nah, kelebihan dari investasi saham ini yaitu bisa dengan modal yang kecil. Jadi kita dengan mengeluarkan uang 100.000 saja kita sudah bisa memulai investasi di saham. Nah, uang 100.000 ini kita gunakan untuk membeli harga lembaran surat yang kisaran 100.000 ini ya. Menariknya juga dia ada metode angsuran untuk pembelian lembarannya. Lalu sangat baiklah untuk kita misalnya sebagai pemula yang ingin memulai investasi saham, misalnya kita nggak punya modal ataupun kita takut untuk mengeluarkan uang kita yang terlalu besar untuk investasi, mungkin kita bisa coba-coba investasi saham ya. Lalu investasi yang fleksibel seperti yang kita tahu, investasi ini tuh kan investasi saham itu sangat erat dengan milenial yang sekarang ya. Kita bisa melakukan investasi ini di mana saja, kapan saja. Yang perlu kita tekankan di sini adalah di mana kita harus mencari peluang, yaitu di mana kita mencari trik yang dapat
tidak merugikan kita, membuat kita tidak loss gitu. Dan itu kan tidak harus 1 kali 24 jam, kapan saja. Bisa juga kita cek dengan melihat web-web di mana yang dia menampilkan laman terbaru saham-saham mana saja yang saat ini sedang naik begitu. Lihat perkembangan pasar sahamnya. Lalu selanjutnya itu investasi saham itu kelebihan investasi saham juga itu aman dijalankan. Nah, investasi saham ini bisa dijalankan aman kenapa? Karena memiliki sisi transparansi yang lumayan kuat. Nah, seperti yang teman saya katakan, saya belum pernah sih mencoba saham, tapi dia pernah katakan bahwa kalau kita ingin join saham di suatu lembaga atau aplikasi, kita harus menyertakan juga foto dari KTP kita dan pas foto kita dan data-data pribadi kita yang lengkap juga. Dan selain itu juga kenapa aman juga karena kan satu payung aja, jadi semua orang tuh bisa menjalankan investasi tanpa terbebani resiko pilot, terus juga bisa mengurangi perihal sabotase juga ya. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Abdiansah. Dipersilahkan. Kepada Abdiansah dipersilahkan. Ya, analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal atau technical analysis adalah teknikal analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentan waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Siapa yang menggunakan analisis teknikal? Umumnya, pengguna analisis teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Analisis teknikal bisa untuk analisis apa saja. Analisis teknikal bisa digunakan pada semua produk keuangan yang memiliki data harga mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan sebagainya. Next, Dewa. Next. Dewa. Halo. Ya, ada kendala? Next. Next ya. Apa yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknikal? Analisis teknikal selalu menggunakan grafik atau chart untuk melakukan analisisnya. Biasanya tiap produk online trading memiliki software sendiri yang digunakan untuk analisis teknikal. Berikut adalah beberapa contoh software yang sering digunakan untuk analisis teknikal. Untuk software analisis trading forex, trading biasanya menggunakan MataTrader. Biasanya software ini gratis pemakaiannya. Untuk software online terdiri saham, biasanya tiap broker menggunakan software yang berbeda. Biasanya software ini gratis pemakaiannya. Ada juga bisa menggunakan software khusus untuk analisis teknikal seperti MataStock atau AMI Broker. Software ini harus dibeli atau Anda perlu membayar layanan data secara berlangganan bila berlangganan data ini. Pergerakan harga dapat dipantau secara real time, bisa mendapatkan data harga secara gratis, tapi harus mendownload sendiri setiap hari. Pilihan lain adalah bisa menggunakan fitur analisis teknikal secara online di internet, misalnya di Yahoo Finance. Namun biasanya fitur analisis teknikal yang disediakan terbatas. Analisis teknikal memiliki beberapa kegunaan di dalam trading, antara lain: 1. Mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. 2. Membantu memberikan sinyal beli atau jual. Yaitu analisis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan juga, biasanya menggunakan bantuan indikator.
Apa itu indikator analisis teknikal? Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal atau jual beli. Yang kedua, sebagai contoh indikator teknikal, moving average sering diikat MA. Yang ketiga, cara penggunaan indikator ini adalah dengan melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Apabila grafik harga memotong MA50 ke atas dianggap sinyal beli. Sedangkan sebaliknya, bila grafik hanya memotong MA50 ke bawah dianggap sebagai sinyal jual. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu cara analisis saham dengan melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan untuk menentukan prospek kenaikan harga saham jangka panjang. Analisis fundamental saham dilakukan dengan melakukan analisa laporan keuangan kondisi ekonomi. Perbedaannya dengan analisis teknikal yaitu jika dalam analisis teknikal menggunakan trading saham jangka pendek, maka pada analisis fundamental digunakan oleh para investor itu untuk jangka panjang. Untuk melakukan analisis fundamental itu ada dua pendekatan, yaitu bisa dengan pendekatan top down atau dari atas ke bawah, dan pendekatan top down yang pertama itu contohnya pemerintah meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur tentunya akan membuat saham perusahaan konstruksi naik. Jadi analisis fundamental top down dilakukan dengan yang pertama analisis makro. Analisis makro dilakukan yaitu untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, investasi, dan angka pengangguran. Lalu yang kedua, analisis sektoral atau industri untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Yang ketiga, analisis mikro, yaitu untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Lalu pendekatan bottom up atau dari bawah ke atas, yaitu dengan analisis fundamental bottom up, artinya analisa dilakukan dari bawah menuju ke atas dengan pendekatan metode ini, maka di awal perlu memiliki saham incaran dengan melihat kinerja atau laporan keuangannya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Dipersilakan bagi rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin bertanya. Oke, ini Anda tidak menampilkan contoh trennya atau contoh kurvanya, misalnya apa gitu yang berhubungan, misalnya ada gambar gitu, atau ada bagan, atau ada tabel gitu ya. Ini nggak ada ditampilkan ya. Iya, Bu. Supaya kita semua bisa melihat, oh begini loh, namanya saham tuh begini gambarnya, terus pergerakan saham seperti apa ada gambarnya, terus ada hubungannya antara misalnya suku bunga dengan investasi, terus ada tabelnya, terus ada kurvanya, itu sebaiknya ditampilkan. Baik, Bu. Oke, coba dibuka sesi pertanyaan atau sesi diskusi lah. Ya. Silakan. Baiklah, kepada rekan sekalian dipersilakan jika ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke, di sini kan kita sebutkan nama. Materinya kan nama Imam Nur Halik. Nama Imam Nur Halik NIM 1722500103. Ini kita kan mengomongkan saham atau kripto. Nah, saya ingin bertanya, apa sih penyebabnya suatu harga saham itu turun drastis? Seperti contohnya kemarin di saham nasional, contohnya di Indodax,
itu kan ada penurunan drastis dari Bitcoin atau Mohon maaf sebelumnya. Pasar saham yang sedang kita bahas bukan Bitcoin, kripto. Begini ya, kok tiba-tiba hilang nih Imam? Begini, kita belajar boleh dari satu merek atau dari satu perusahaan itu boleh dijadikan contoh, cuman kalau bisa kita kaitkan secara global saham. Kenapa itu dari pertanyaan Imam Nurholik, kenapa tiba-tiba saham tuh bisa turun drastis? Nah ini nggak usah kita melihat oh ini sih saham perusahaan A, saham perusahaan B dan sebagainya. Nah itu kita coba kita pelajari secara garis besar secara umum aja tentang saham ya, tentang saham secara umum aja. Kira-kira kenapa sih yang namanya saham tuh ada turun, ada naik? Nah, pertanyaan Imam Nurholik itu kenapa tiba-tiba Maaf atas ketidaknyamanannya, dikarenakan tadi tiba-tiba laptopnya hang dan mati, jadi buat room baru. Untuk pertanyaan yang tadi sudah didapat dari Muhammad Asfarezan, Intan Arfis, kami tampung terlebih dahulu. Mohon maaf karena baru lihat pertanyaannya. Atau teman-teman yang lain boleh membantu memberikan pendapatnya. Kita diskusi ya. Tadi siapa aja? Muhammad Asfarezan, kemudian Muhammad siapa tuh? Dio Efriandi, kemudian Antonius. Siapa lagi? Satu lagi ada cewek tuh satu. Di ini aja digunakan suara aja. Kalau diketik nanti bisa hilang. Kadang nggak kebaca juga sama temenmu. Kalau di chat. Ayo persilahkan Muhammad Asfarezan. Kamu duluan. Apa pertanyaannya tadi? Nggak kedengaran suaranya. Yang lain terdengar nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Asfarezan. Coba keluarkan suaranya. Tuh, saya nggak bisa dengar. Ganti lah, Bu. Kalau untuk pertanyaan Antonius itu, tolong coba dipakai kertas, ada tulis, Anda gambarkan, atau Anda screenshot, terus Anda share di slide share, boleh? Bisa? Contoh pergerakan turun naiknya saham. Kemudian untuk pertanyaan siapa lagi tadi? Ada Muhammad Intan. ya, Muhammad Intan Arfis. Coba Muhammad Intan Arfis, coba pakai audio aja. Apa pertanyaan tadi? Oke, baik, Bu. Baiklah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli saham sehingga dapat minimalisir kerugian serta memaksimalkan keuntungan. Terima kasih.
Di antara kita siapa yang sudah pernah main saham? Belum, Bu. Ada yang pernah nggak?